Dan saya setelah menerima surat dari PAC langsung saya share di grup Muslimat Sidomulyo. Bu Zuriah, alhamdulillah baru kali ini saya ngaji dikawal dengan grup drum band yang begitu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi dalam acara Serawung, obrolan sederhana syarat akan makna. Bersama saya Muhammad Fadlik di NU Media Sidomulyo. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan pimpinan ranting Muslimat NU Sidomulyo Salaman. Seperti apa profil dari Muslimat NU Sidomulyo? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau ketuanya, yaitu Ibu Siti Zuriah. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Kemarin ini ya penggalangan dana untuk Palestina ini Sidomulyo melalui Muslimat, ya alhamdulillah dapat banyak, Ibu. Alhamdulillah mendapat 9.697.000 rupiah. Iya. Itu salah satu capaian Muslimat ya. Jadi yang baru terakhir ini ya. Kemarin ya ada instruksi dari PCNU ya, Bu ya, yang lewat lagi Snow Salaman diturunkan ke ranting, dan di Sidomulyo yang kemarin sangat masif itu dari Muslimat itu. Bagaimana bisa seperti itu, Bu? Mungkin bisa sedikit ceritakan. Iya, setelah menerima surat dari PC lewat Lazis itu turun ke PAC ya. Dari PAC juga setelah itu dibuatkan surat resmi untuk penggalangan donasi Palestina. Dan saya setelah menerima surat dari PAC langsung saya share di grup Muslimat Sidomulyo. Anggotanya ya pengurus dari ranting maupun anak ranting. Di situ pertama saya nge-share video dulu, video tentang Palestina yang marak tersebar di media sosial tentang korban-korban yang begitu mengerikan itu saya share. Terus saya share surat dari PAC. Di situ saya sudah tidak berkata banyak, cuman mohon kerjasamanya untuk pengurus ranting maupun anak ranting, monggo kita galang donasi buat Palestina bersama-sama. Setelah itu responnya baik sekali dari pengurus Muslimat ranting maupun anak ranting, sangat membanggakan saya juga. Alhamdulillah ada sinergi kerjasama, sama-sama kerja antara pengurus anak ranting maupun pengurus ranting, dan akhirnya kita mendapatkan hasil yang lumayan. Kemarin itu cuma berapa hari? Sekitar 1 minggu ya. Oh, 1 minggu. Iya, 1 minggu. Ya, itu tidak lepas dari membangun bagaimana komunikasi dengan anak ranting ya, Bu. Anak rantingnya ada berapa di sini tuh? Anak ranting itu sebenarnya 8 cuman dari 2 anak ranting Pendem sama Tegalsari itu kan harusnya tidak berdiri sendiri karena kecil, cuma 1 RT. Tapi dengan begitu semangat tetap minta untuk lebih koordinasinya mungkin. Iya, mungkin seperti itu. Muslimat ini jadi 10 ya, Bu. Iya, jadi 10 anak ranting Sidomulyo. Itu cuma untuk memudahkan koordinasi ya, Bu ya. Dan lagi-lagi itu tidak lepas dari proses yang selama ini berjalan ya, Bu. Itu tidak serta-merta ya. Dan kemarin tuh Salaman itu kalau nggak salah sekitar 100 juta ya, Bu ya. 119 juta. Itu kalau 9.600.000 itu kan berarti sekitar 9%-nya ya. Lumayan besar. Alhamdulillah kemarin dari Ansor juga 1 juta lebih. Nah, itu juga tidak lepas dari kerjasama dengan NU dan partai juga ya. Kemudian bagaimana membangun selama ini, Bu? Ibu mulai tahun berapa? Saya mulai jadi pimpinan ranting 2019. Iya. Sebelumnya? Sebelumnya itu Bu Hajah Hariah dari Ngadikromo. Itu beliau memang dari awal yang membangun Muslimat, mulai dari jumlahnya itu satuan menjadi puluhan, menjadi ratusan. Alhamdulillah saya bisa diamanai untuk meneruskan melanjutkan organisasi Muslimat karena beliau sudah kondisi keadaan kesehatannya sudah menurun gitu. Kalau Bu Hariah itu sejak tahun berapa? Bu Hariah mungkin sejak tahun berapa ya, 1000. Mungkin beliau memimpin Muslimat Sidomulyo itu kurang lebih 25 tahun. Iya, lama sekali.
pejuang muslimat dari awal itu memang beliau. Nggih, dulu Di situ. dari 1-2 orang ya Bu ya. Nggih, dari Dan satuan sampai sekarang. Dulu pertemuan di MWC. Iya, dulu sebelum ada pertemuan muter ya, Selapanan Ranting itu, Ranting 1 ranting lain itu pusat di gedung MBC NU Salaman. Jumlah pesertanya pun belum banyak nggih dulu nggih. Mendengar cerita dari beliau. Kemudian tahun 2019 nggih, Nggih, 2019. jadi pengurus ketua di Ranting Sidomulyo. Iya. Amin. Kalau di era jenengan sendiri bagaimana perkembangannya waktu itu? Alhamdulillah nggih, muslimat itu sejak dulu pertama saya memimpin itu pas Covid juga nggih. Oh iya. 2019 itu pas ada Covid. Nggih. Jadi pertemuan kita itu serba terbatas. Nggih. Terus kita pertemuan pengurus mengadakan selapanan tiap anak ranting di lingkup dusun. Jadi tidak satu ranting itu. Dan alhamdulillah itu mungkin berjalan sampai 2020 nggih. Apa 2021? Awal 21. Iya, 21 itu setelah Covid selesai baru kita mulai selapanan satu desa itu ranting. Itu sebenarnya kalau per dusun itu juga malah banyak sekali juga ya. Ya, seharusnya kalau ranting itu selapanan sudah diawali dari per anak ranting itu seharusnya banyak sekali. Cuman ini memang kendalanya tidak mudah nggih. Sebagai pimpinan untuk ngajak-ngajak itu benar-benar tidak mudah karena muslimat sendiri banyak sekarang yang ibu-ibu muda, kendalanya di situ. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu sekarang ini muslimat berkembang pesat. Ibu-ibu muda itu sudah antusias, sudah mulai ikut. Apalagi kalau pas ketempatan selapanan itu semangat sekali karena di situ memang acaranya ada kur juga ya, itu melibatkan ya paduan suara itu melibatkan ibu-ibu muda banyak sekali. Jadi semangatnya luar biasa. Saya bangga juga nggih. Dan penampilannya juga bagus-bagus. Nggih, alhamdulillah. Penuh buat kebaikan. Iya. Nggih. Itu kalau sebelum jenengan itu sudah mulai keliling sudah ya? Sudah mulai keliling desa. Tapi dulu selapanan yang dulu itu belum di panggung-panggung ya, baru di masjid atau musola. Setelah pimpinan saya itu alhamdulillah sedikit demi sedikit ada kemajuan. Sekarang selapannya sudah mulai di panggung-panggung gitu. Dan bagus-bagus panggungnya. Ya. Dan ketika dulu sempat di anak ranting di dusun-dusun itu juga lumayan bagus itu, jadi malah yang biasanya nggak datang itu datang. Iya. Efektif juga sebenarnya gitu. Iya. Dan sekarang sudah kembali ke pertengahan. Iya, kembali keadaan normal. Jadi selapanan tiap 1 bulan sekali hari Rabu Legi itu satu desa nggih, ngaten kira-kira 400 orang nggih, 400 anggota yang biasanya rawuh. Dan alhamdulillah semuanya juga antusias, sudah berseragam semua. Dan ini Bu, kaitan dengan program-program muslimat sendiri selain selapanan apa Bu? Muslimat itu memang kami melaksanakan program kerja itu yang ringan, yang semua orang bisa ngaten nggih menjalani. Ada program jangka pendek, ada jangka panjang. Yang jangka pendeknya kita selapanan pengurus, juga selapanan ranting satu bisa. Untuk program jangka panjang kita melaksanakan ziarah aulia yang tiap tahunnya sama tali asih untuk guru-guru RA. Oh iya. Karena RA Sidomulyo, RA Muslimat itu juga memang bagian dari Muslimat. Untuk itu kita dari selapanan sendiri juga menggalang dana, maksudnya ada dua untuk coro ibu-ibu selapanan itu sangu damel 2 kas. Yang satu itu namanya tabarat, itu untuk kita memang Muslimat. Di Sidomulyo sedang ada pembangunan gedung NU nggih. Ini dari muslimat sedikit ya tidak seberapa kita kumpulkan dari tabarat itu, nanti pendapatannya kita
bagi dua untuk membantu gedung NU dan ngopeni napa nggih rasa andarbeni muslimat RA muslimat itu sendiri, karena memang itu bagian dari muslimat ngaten nggih. Walaupun nilainya kecil tapi insya Allah bermanfaat. Dan untuk uang kas ya memang dipakai sebagai salah satunya operasional muslimat Sidomulyo. Dan kemarin juga kita ketempatan selaparan yang PAC itu Mbak ya? Oh ya, akad lagi. Gimana kemarin kesannya? Ya itu kesannya sangat luar biasa nggih. Cara wudun niku jan mining-mining. Tapi alhamdulillah Muslimat Sidomulyo itu pengurusnya itu hebat-hebat. Dari tiap ranting maupun anak ranting, tiap anak ranting sendiri itu kan pengurusnya sangat-sangat kerja keras, kerja cerdas, pokoknya kerja sama sekali. Jadi apapun itu, berapapun biayanya, seberat apapun kerjaannya dilakukan bersama-sama. Akhirnya alhamdulillah selapanan lancar dan yang rawuh banyak. Alhamdulillah itu seperti itu. Kemarin spektakuler ya di lapangan tuh ya. Disupport juga oleh drum band Nawakita Bahana dari Ansor Sidomulyo itu sangat luar biasa itu. Di tempat lain nggak ada ya? Ya, hanya di ranting Sidomulyo. Drum band juga. Iya, sangat-sangat menguntungkan. Itu Bunyai Atat sendiri kesannya setelah kundur itu telepon saya, Bu Zuriah, alhamdulillah baru kali ini saya ngaji dikawal dengan grup drum band yang begitu luar biasa. Dari transit ya? Iya, dari transit tempatnya Bapak Lurah sampai lapangan itu dikawal grup drum band Nawakita Bahana. Itu beliau senang sekali, puas sekali itu. Iya, kemarin yang ngisi pengajian ya. Iya, Bunyai Atat. Alhamdulillah yang datang luar biasa. Iya. Alhamdulillah lancar juga ya. Warga juga sangat mendukung. Tempatnya bagus, luas sekali. Itu tidak lepas juga dari bantuan masyarakat Sidomulyo, terutama Dusun Rujukan nggih. Dusun Rujukan. Lapangannya. Iya. Dari Bapak RT, dari ibu-ibu muslimat, dari warga, dari pemuda, semuanya membantu. Saya sangat bersyukur dan terima kasih sekali untuk itu. Apa itu kaitan dengan NU dan Banom sendiri di Sidomulyo seperti apa, Bu? Kalau menurut saya sangat bagus nggih. Karena NU yang sekarang itu beda dengan NU yang dulu. Kalau NU yang sekarang memang ada sinergi dengan Banomnya. Kalau dulu mboten nggih ada sing nggih. Kalau sekarang setiap ada begitu ya. Sekarang lebih semangat ya. Iya, lebih semangat. Setiap ada event apapun pasti semua Banom dikumpulkan. Jadi kemarin rapat apa Bu terakhir? Yang terakhir itu rapat mau mengadakan ziarah NU dan Banom Ranting Sidomulyo seperti tahun-tahun kemarin. Itu alhamdulillah sudah disepakati bersama dan mudah-mudahan besok sampai hari hanya banyak yang ikut. Lancar. Kemarin 8 bis ya Bu ya? Iya, alhamdulillah 8 bis. Ini yang besok tanggal berapa? Tanggal 7 Januari. 7 Januari. Ya. Demak Kudus kalau nggak salah ya, nanti silakan teman-teman NU Media, NU Sidomulyo dan maupun di luar juga mungkin boleh ya. Jadi itu hasilnya untuk gedung NU ya Bu? Iya. Nah, tujuan utama seperti itu. Jadi nanti kalau ada sisa itu akan digunakan untuk pembangunan NU yang sedang berjalan ya. Dan bayarnya 150 ini. 150.000. Dan itu salah satu sinergitas ya NU dan Banomnya ya. Dan di setiap kegiatan hari santri dan sebagainya juga seperti itu ya Bu ya. Kemarin ada PKD, Ansor dan sebagainya juga saling support ya. Karena memang harus saling support karena memang saling membutuhkan ya Bu ya. Iya, betul. Kemudian harapan Ibu ke depan apa ini Bu untuk muslimat ataupun NU Sidomulyo? Harapan saya untuk muslimat ya gimana ya, membentuk atau mencari kader penerus yang berakhlakul karimah, yang mempunyai jiwa juang yang tinggi, semangat ikhlas dalam berjuang. Dan insya Allah sudah ada bibit-bibitnya banyak sekali di Sidomulyo ini dari Fatayat dan IPPNU. Karena IPPNU-nya juga jalan ya Bu ya, Fatayat juga.
Jadi pengurusnya muslimat juga sekarang udah mulai muda-muda Bu ya. Ya alhamdulillah. Jadi lebih ini ya, gerakannya lebih cepat mungkin ya. Kemudian kaitan dengan jadi ketua ini, suka dukanya apa mungkin kendalanya? Kalau suka dukanya pasti ada nggih di sebuah organisasi, tapi kalau muslimat itu banyak sukanya. Sukanya sedikit sekali. Saya itu sering lebih ke perasaan hati aja ya. Dukanya itu kalau mendapat perintah dari atasan itu sering akan menyampaikan itu bagaimana lebih masalah hati karena memang tidak mudah ngomong orang banyak itu tidak mudah. Ada yang gampang, ada yang tidak. Tapi itu tadi setelah kita jalani bersama-sama, ada masalah apapun kita duduk bersama antara pengurus ranting maupun anak ranting dan akhirnya kita bisa menyelesaikan. Sesulit apapun insya Allah bisa kita songgo bareng-bareng menjadi lebih ringan gitu. Bagian dari dinamika organisasi ya Bu ya. Kemudian mungkin Ibu punya pengalaman organisasi di luar ya, mungkin di PAC itu apa yang mungkin bisa pengalaman di luar yang mungkin bisa diterapkan di sini. Ya. Kalau di PAC itu juga 5 tahun saya jadi bendahara. Besok akhir itu 2025. Kalau di ranting kan 2024. Ya. Di PAC itu juga bisa buat menjadi contoh ya, terutama sinergitas antara pengurusnya itu benar-benar semangat semua. Masalah sosial atau masalah di organisasi itu benar-benar sangat tertata. Jadi kita bisa mencontoh dari ranting itu. Saya sering mencontoh PAC. PAC programnya apa, saya terapkan di ranting dan alhamdulillah bisa berjalan. Ya, ini Bu kaitan dengan jenengan kan ya termasuk sibuk sekali ini. Ini bagaimana cara mengatur waktu dengan keluarga ini Bu? Ya. Kalau pertama itu kita mau melangkah apapun itu dari ridho suami ya. Pertama suami itu sudah ridho, berarti kita enak ya mau melangkah. Tapi tidak lepas dari tanggung jawab seorang istri, seorang ibu rumah tangga. Kita mau pergi kemanapun rumah juga harus beres, terutama ya rumah tangga juga harus beres, mulai menyajikan makanan buat suami ya, bersih-bersih. Kita bisa atur waktu, misalnya kita kok harus berangkat gasik ya kita bangun lebih gasik gitu Mas. Cuman seperti itu caranya. Iya. Suami sudah mempercayakan ya kita bagaimana adaptasi dengan keadaan supaya semuanya berjalan baik. Suami juga sudah mengizinkan, itu sudah nomor 1 nggih. Itu suami itu nomor 1. Harapan saya untuk Muslimat Sidomulyo itu nggih, dari anak-anak saya Fatayat maupun IPPNU itu menjadi generasi penerus yang benar-benar bisa mempertahankan, terutama bisa mengembangkan Muslimat Sidomulyo menjadi lebih maju, lebih ngeremboko, buat menjadi contoh untuk adik-adik yang lain. Harus punya semboyan nggih. Semboyannya jempol. J. Jempol itu ada 6 huruf nggih Pak nggih. J itu jujur nggih. E-nya empati, M-nya manfaat, P-nya pemaaf, O-nya objektif, dan L-nya langlung. Langlung itu artinya kita tidak pelit ngoten nggih. Karena insya Allah karena sudah punya semboyan, sudah punya seperti itu, insya Allah nanti bisa lancar semuanya. Berorganisasi dengan lillahi ta'ala, karena memang organisasi di NU dan Banomnya itu tidak mudah karena mboten bayaran nggih. Memang di NU itu gratis, bener-bener kalau tidak mempunyai jiwa ikhlas lillahi ta'ala sulit. Karena seorang pengurus itu memang dituntut, sudah dilantik gitu, disumpah itu bukan tanggung jawabnya pada manusia saja ya, tapi juga kepada Allah. Bagaimana kita sudah sanggup, sudah saguh, ya
komitmen dengan janji itu, dengan sumpah itu. Kita benar-benar melaksanakan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas tanpa pamrih. Seperti itu. Itu kalau menumbuhkan jiwa ikhlasnya itu bagaimana? Ikhlas itu memang diucapkannya mudah ya, tapi dilakoni itu ya tidak mudah. Tapi itu tadi dengan ridho suami, dan kita memang benar-benar niat berjuang ya, niat berjuang karena pedoman saya Mbah Hasyim Asy'ari ngendika sapa sing ngurusi NU badhe dipun anggap santrinipun. Nah, itu juga menjadi semangat saya, semangat untuk nderek ngurip-urip NU lewat wadah muslimat. Sekecil apapun perjuangan kita, kalau kita ikhlas, insya Allah cuman mengharap ridho Allah nggih, semuanya itu cuman mengharap ridho Allah. Tapi dengan semangat, sudah ada semboyan dari Mbah Kyai Hasyim Asy'ari, itu benar-benar menjadi semangat kita untuk tetap berkhidmat di muslimat. Seperti itu. Oh ya Bu, minta tips bagaimana tentang kaderisasi maupun bisa melanggengkan organisasi. Kalau dari muslimat itu hanya menyemangati dan mendoakan ya. Kalau kaderisasi itu memang sudah terbentuk dari IPPNU sama Fatayat, itu memang sudah terbentuk, dan dari muslimat itu mengamati, menyemangati. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri hendayani. Dalam arti ing ngarsa sung tulodo, di depan kita memberi contoh, tentunya contoh yang baik. Ing ngarsa tulodo, ing madya mangun karsa, di tengah kita memberi semangat, memberi dorongan. Dan tutwuri hendayani, di belakang kita menjadi motivator untuk bisa menjadi lebih baik semuanya. Itu. Jempol ya Bu, jempol itu tadi J-nya apa Bu? J-nya jujur. Jujur ya. Ya. Jadi pengurus jadi harus jujur. Ya. Ya. Kalau tidak Kunci utama itu. Iya, nanti udah nggak dipercaya lagi. Ya, betul. Sekali kita di depan itu memang seperti itu Bu. Kalau bagus mungkin nggak begitu diapresiasi, tapi kalau sekalinya buruk ya Bu ya, harus siap Bu ya. Iya. Kemudian empati Bu. Ini empati itu apa? Empati itu nggih, pokoknya kita saling ikut merasakan. Iya, ikut merasakan, bersama-sama kita jalani, susah senang kita jalani bersama. Ya. Kemudian manfaat, N-nya manfaat itu. Jadi memang di bagaimana kita menjalani organisasi untuk manfaat Bu ya. Iya, untuk manfaat semuanya. Untuk yang bermanfaat, banyaknya bagi orang lain. Kemudian poinnya tadi pemaaf. Wah, ini luar biasa nih. Kalau jadi orang pemaaf nih sudah ini selesai Bu kayaknya. Harus jadi pemaaf, Tuhan aja maha pemaaf. Apalagi manusia yang tidak kecil sekali ya di mata Allah, harus bisa memaafkan sebesar apapun salah saudara kita, teman kita, apalagi di organisasi. Memang kita harus berjiwa besar. Kalau nggak punya pemaaf nih, mendendam ya repot Bu ya. Repot. Cacingan nanti ya. Kemudian objektif ini bagaimana Bu objektif? Objektif itu kita menjalankan bersama-sama dengan saling sinergi, saling kerjasama antara pengurus dan pengurus dan anggota, dan anggota dan anggota. Kalau tidak ada seperti itu, organisasi pasti tidak akan berjalan dengan baik. Sesama yang baik ya Bu ya. Iya. Tidak subjektif ya, tidak melihat orang itu dari sisi yang mungkin negatif dan tapi kita saling sinergi Bu. Iya, benar. Kemudian yang L itu langlung. Penting juga ini ya. Iya, harus ya langlung. Sekecil apapun yang kita keluarkan, kalau kita sudah ikhlas membantu, itu insya Allah bermanfaat. Tenaga. Iya. Harta, nggih. Kalau kata Gus Main ya tiga-tiganya lah. Iya, benar. Nanti yang surga biar tiga-tiganya. Ya. Terima kasih Bu, obrolannya insya Allah akan bermanfaat buat kami. Amin. Ya. Ini mudah-mudahan sudah bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Amin. Seperti inilah kurang lebih Muslimat NU Sidomulyo. Jadi banyak sekali sebenarnya capaian-capaian, termasuk dulu ada untuk donasi yang sebelumnya Bu, untuk Cianjur aktif. Pokoknya Muslimat ini ya di belakangnya juga ada teman-teman Fatayat juga. Memang
sangat ini ya, sangat cepat lah ketika ada kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan NU ya Bu. Iya. Kita juga minta doanya karena semua itu tidak lepas dari doa dari semuanya nggih. Nomor satu itu juga doa itu utama. Kami minta doanya semoga Muslimat Sidomulyo tetap bisa mempertahankan keharmonisannya dengan semua anggota, bisa ngrembaka, bisa berkembang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Sekian dulu Bu, terima kasih obrolannya. Mungkin terakhir Bu, closing statement bisa menghadap sini. Apa yang ingin disampaikan untuk Janganlah menyepelekan masalah sekecil apapun, karena kalau sudah menyepelekan masalah kecil nanti bisa berakibat fatal. Tetap semangat, ikhlas, mengharap ridho Allah tanpa imbalan apa-apa nggih. Niat berjuang lillahi ta'ala, nderek Nahdlatul Ulama, nderek para masyayikh, para kiai. Semangat untuk Muslimat Sidomulyo. Terima kasih Bu atas obrolannya. Insyaallah sangat bermanfaat untuk kami. Sampai ketemu lagi di edisi Serawung berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk NU Sidomulyo supaya lebih maju lagi. Iya, alhamdulillah. Dan silakan komen masukannya atau mungkin bisa rekomendasi kita harus wawancara dengan siapa. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bu. Yeah.